Cerita Sabdo Palon dan Syekh Subakir bermula dari masa pemerintahan Raja Jayabaya, seorang raja legendaris di Kerajaan Kediri, Jawa Timur. Raja Jayabaya dikenal sebagai seorang pemimpin yang bijaksana dan memiliki minat besar terhadap ramalan-ramalan gaib. Salah satu orang yang dekat dengan raja adalah Sabdo Palon, seorang abdi kerajaan yang memiliki kemampuan unik dalam meramal masa depan. Sabdo Palon dipercaya sebagai seorang yang memiliki pandangan gaib dan seringkali memberikan ramalan-ramalan yang tepat kepada Raja Jayabaya. Salah satu ramalannya yang paling terkenal adalah mengenai tanduk domba yang akan datang untuk menggantikan kekuasaan raja di masa depan. Ramalan ini menjadi perbincangan di seluruh kerajaan, dan banyak yang mencoba memahaminya. Sementara itu, Syekh Subakir, seorang ulama Islam, datang ke Jawa untuk menyebarkan agama Islam. Raja Jayabaya memberikan restu kepadanya untuk berdakwah dan menyebarkan ajaran agama Islam di tengah masyarakat Jawa. Syekh Subakir dengan penuh semangat memulai misinya, dan ajaran Islamnya mulai menyebar di berbagai wilayah Jawa. Kedatangan Syekh Subakir dan penyebaran agama Islam menjadi penanda bahwa prediksi Sabdo Palon mulai terwujud. Orang-orang di sekitar Raja Jayabaya mulai melihat bahwa ajaran yang dibawa oleh Syekh Subakir dan pengikut-pengikutnya menguat, dan banyak yang mulai memeluk agama Islam. Mereka melihat tanduk domba dalam ramalan Sabdo Palon sebagai lambang datangnya agama Islam yang akan menggantikan kekuasaan Hindu-Buddha di Jawa. Cerita ini mencerminkan perpaduan antara keyakinan gaib Jawa dan agama Islam di sejarah Jawa. Sabdo Palon, yang dianggap memiliki pengetahuan gaib, dan Syekh Subakir, seorang utusan agama Islam, bersama-sama memainkan peran penting dalam menggambarkan toleransi agama dan perkembangan agama di wilayah Jawa. Cerita ini juga menjadi salah satu simbol penting tentang sejarah keberagaman budaya dan agama di Indonesia. Tidak ada catatan sejarah tertulis yang dapat memastikan secara pasti kisah Sabdo Palon dan Syekh Subakir. Oleh karena itu, ada beberapa versi dan interpretasi yang berbeda dalam cerita-cerita rakyat dan mitologi Jawa. Beberapa versi alternatif yang mungkin berbeda adalah: 1. Dalam beberapa versi, Sabdo Palon dikenal sebagai Raden Mas Said atau Panembahan Ranggalawe. Cerita ini menyebutkan bahwa dia adalah seorang tokoh yang memiliki kemampuan gaib dan ramalan. Prediksinya tentang datangnya agama Islam juga dihubungkan dengan perannya dalam mengenalkan agama tersebut di Jawa. 2. Beberapa versi lebih menekankan peran Syekh Subakir dalam penyebaran agama Islam di Jawa dan mengabaikan peran Sabdo Palon. Syekh Subakir diceritakan sebagai seorang ulama yang datang ke Jawa dan berhasil mendakwahkan agama Islam dengan sukses. 3. Ada versi yang mempertimbangkan kisah-kisah lain dari legenda Jawa yang menggabungkan elemen-elemen cerita Sabdo Palon dan Syekh Subakir dengan tokoh-tokoh lain seperti Ki Ageng Selo atau Ki Ageng Wonosobo, yang juga terkenal dalam sejarah Jawa. Perlu diingat bahwa legenda dan cerita-cerita rakyat seringkali mengalami variasi dari satu sumber ke sumber lainnya, dan detail cerita dapat berbeda tergantung pada versi yang Anda temui. Oleh karena itu, kisah Sabdo Palon dan Syekh Subakir mungkin memiliki beragam versi di berbagai wilayah di Jawa dan dalam budaya Jawa yang berbeda.